Bayangkan sejenak bahwa Tuhan telah menempatkan tanda khusus pada hidup Anda. Sebuah tanda bahwa Anda adalah anaknya, memastikan bahwa tidak ada kejahatan yang dapat menimpa Anda. C.S. Lewis pernah menulis, "Putra sejati, Allah ada di sisi Anda. Ia mulai mengubah Anda menjadi seperti Dia." Lalu, apa tanda-tanda bahwa putra sejati Allah ada di sisi Anda? Seperti apa tanda itu? Apakah itu tanda fisik atau sesuatu yang hanya Anda dan Tuhan bisa lihat? Sebagai anak Tuhan, Anda telah ditandai oleh-Nya, dipilih, disiskan, dan dipanggil untuk tujuan yang lebih tinggi. Ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan dengan jelas bahwa ada tanda ilahi pada diri Anda. Jika ini pertama kalinya Anda di sini, jangan lupa untuk berlangganan. Jika Anda ingin memahami bagaimana dan mengapa Anda ditandai oleh Tuhan, tetaplah bersama kami sampai akhir. Gagasan bahwa Tuhan menandai Anda mungkin terasa sulit dipahami, tetapi ini adalah pengingat kuat akan kasih dan anugerah-Nya bagi anak-anak-Nya. Ini meyakinkan Anda bahwa Tuhan tidak pernah melupakan Anda, bahkan ketika rasanya Dia jauh. C.S. Lewis dengan bijak berkata, "Meski perasaan kita datang dan pergi, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah." Mazmur 139, 14 berkata, "Aku memujimu karena aku dibuat dengan penuh kekaguman dan ajaib. Karyamu luar biasa, aku tahu itu dengan pasti." Pernahkah Anda tanya mengapa Tuhan menciptakan segalanya sebelum menciptakan manusia pada hari ke-6? Ia dengan cermat mempersiapkan segalanya, menjadikan taman itu sempurna untuk manusia. Ini menunjukkan betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Ia menciptakan Anda secara unik, menurut gambarnya, berbeda dari semua makhluk lain. Sayangnya, kejatuhan manusia mengacaukan rencana awal Tuhan untuk umat manusia. Bahkan setelah pemulihan, tidak semua orang kembali kepada Tuhan. Akibatnya, ada tanda yang membedakan orang-orang yang dikasihi Tuhan dari dunia, bahkan di dunia sekuler. Ada hal-hal yang membedakan satu negara dari negara lain. Demikian pula, saat Anda pergi ke toko untuk membeli buah, hal pertama yang Anda perhatikan adalah penampilannya. Namun dalam hal ini, penampilan fisik Anda tidak membuktikan bahwa Anda ditandai oleh Tuhan. Untuk memastikan bahwa Anda membawa tanda ini, berikut adalah tanda yang harus Anda perhatikan. Tanda pertama, perlindungan dan pemeliharaan ilahi. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya dilindungi oleh selimut perlindungan Tuhan, menjaga Anda aman dari bahaya? Ini seperti memiliki malaikat pelindung pribadi yang selalu mengawasi Anda. Alkitab berkata bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Orang benar berlari ke sana dan aman. Ketika Anda mengalami perlindungan dan pemeliharaan ilahi Tuhan, itu adalah tanda bahwa Anda ditandai oleh-Nya. C.S. Lewis berkata, "Ada hal-hal yang jauh lebih baik di depan daripada yang kita tinggalkan di belakang." Mazmur 4, harum menyatakan, "Sesungguhnya Ia akan melepaskan engkau dari jerat penyakit sampar dan dari wabah yang mematikan." Janji perlindungan Tuhan tidak terbatas pada bahaya fisik. Perlindungan ilahi-Nya meluas ke serangan fisik, spiritual, dan emosional. Ia berkata, matahari tidak akan membahayakan Anda di siang hari, juga bulan di malam hari. Ketika Tuhan menempatkan tandanya pada Anda, itu berarti Anda adalah biji matanya. Akibatnya, sebelum sesuatu dapat menyakiti Anda, itu harus melewati Dia terlebih dahulu. Pemazmur berkata bahwa bahkan ketika ia berjalan melalui lembah bayang-bayang maut, tidak ada kejahatan yang akan menimpanya. Mengapa? Karena tanda Tuhan ada padanya. Jika Tuhan berkata bahwa tidak seorang pun boleh menyentuh orang-orang yang diurapinya atau menyakiti nabi-nabinya, apa artinya itu? Tentu saja, perlindungan dan pemeliharaan ilahi. Daud mengalami perlindungan ilahi ini sepanjang hidupnya. Sebagai gembala, Tuhan melindunginya dari binatang buas. Di medan perang, Tuhan melindunginya dari Goliat. Bahkan ketika Raja Saul berusaha membunuhnya, Tuhan memelihara hidupnya. Ini adalah kesaksian tentang perlindungan Tuhan atas mereka yang disisihkannya.
Pikirkan tentang Daniel, yang ditawan di negeri asing, meskipun ada banyak konspirasi melawannya. Tanda Tuhan pada hidupnya melindunginya. Bahkan di gua singa, Tuhan menutup mulut singa yang lapar. Mereka melihatnya sebagai makanan, tetapi tidak bisa menyentuhnya. Inilah yang terjadi ketika Anda ditandai oleh Tuhan. Mereka yang berusaha menjatuhkan Anda akhirnya kecewa. Sebagai orang tua, apakah Anda akan membiarkan anak Anda diintimidasi oleh anak-anak yang lebih kuat? Tentu tidak. Jadi, mengapa Tuhan, yang mengasihi Anda lebih dari itu, akan meninggalkan Anda ketika Anda bangun setiap pagi tanpa cedera? Apakah Anda pikir itu hanya karena Anda mengunci pintu? Bagaimana dengan serangan spiritual yang dilancarkan iblis terhadap Anda saat Anda tidur? Pernahkah Anda mendengar tentang orang-orang yang tertidur dan tidak pernah bangun, meskipun memiliki pengamanan? Ingat, setan tidak membutuhkan pintu fisik untuk mencapai Anda. Alkitab berkata bahwa karena belas kasihan Tuhan, Anda tidak dimusnahkan. Kasih setia-Nya tidak pernah gagal. Jika Tuhan tidak menjaga kota, para penjaga jaga dengan sia-sia. Tidak ada jumlah keamanan yang dapat melindungi Anda. Jika tangan Tuhan tidak ada pada Anda, Ia melindungi Anda di jalan-jalan yang berbahaya bagi orang lain. Bukan karena Anda pintar, tetapi karena tanda ilahi-Nya ada pada Anda. Pernahkah Anda melamar pekerjaan dan ditolak tanpa mereka melihat dokumen Anda? Anda mungkin bertanya, tetapi tidak ada yang peduli menjawab. Bahkan setelah berdoa, Anda tidak dipanggil kembali. Jangan kecewa. Jika ini terjadi pada Anda tidak ditolak. Tuhan sedang melindungi Anda. Mungkin itu bukan tempat yang Tuhan inginkan untuk Anda, dan Ia memindahkan Anda dari tempat itu untuk memelihara hidup Anda. Ini mungkin tampak tidak masuk akal, tetapi hal-hal seperti ini terjadi. Bersyukurlah kepada Tuhan atas tanda ilahi pada hidup Anda. Karena tanda ini, Anda dijamin kesehatan ilahi. Bahkan ketika dokter berkata tidak ada harapan, kuasa penyembuhan Tuhan memulihkan kesehatan Anda. Keselamatan Anda adalah bukti kasih dan belas kasihan Tuhan. Jadi, jika Anda pernah menganggap keselamatan Anda sebagai keberuntungan, ubah narasi itu hari ini. Anda dilindungi karena Anda ditandai oleh Tuhan. Tanda kedua, penyediaan supernatural dan panen yang berlimpah. Penyediaan supernatural seperti Tuhan menjatuhkan hadiah tak terduga ke tangan Anda. Ketika Anda ditandai oleh Tuhan, Anda mengalami penyediaan supernatural dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan. Bahkan sebelum Anda meminta, Anda melayani Tuhan yang penuh kelimpahan, yang memiliki segala sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat. Jadi mengapa Ia akan menahan sesuatu dari Anda? Lihatlah burung di udara dan ikan di laut. Mereka tidak bekerja atau menanam tanaman, namun mereka selalu memiliki apa yang mereka butuhkan, karena Tuhan menyediakan bagi mereka. C.S. Lewis berkata, Tuhan tidak memberikan semua yang kita inginkan, tetapi Ia memenuhi nyanyi-nyanyinya. Sekarang bayangkan betapa jauh lebih berharganya Anda dibandingkan burung-burung itu. Jika Tuhan telah menempatkan tandanya pada Anda, itu menunjukkan nilai besar Anda baginya. Penyediaan Tuhan seperti seorang orang tua yang penuh kasih, yang tahu kebutuhan anaknya dan menyediakannya. Ketika Anda ditandai oleh Tuhan, Anda bisa percaya bahwa Ia akan menyediakan dengan cara yang tak terbayangkan. Penyediaan ini bisa bersifat spiritual, fisik, material, atau emosional. Mazmur 37:25 berkata, Aku pernah muda, dan sekarang telah tua. Namun aku belum pernah melihat orang benar ditinggalkan, atau anak-anaknya meminta-minta roti. Bayangkan anak seorang pria kaya meminta makanan dari tetangga, itu tidak terpikirkan. Alkitab meyakinkan kita bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan Anda sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Ini berarti kekurangan tidak memiliki tempat dalam hidup Anda, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, atau keuangan. Tuhan akan menyediakan semuanya. Ingat bagaimana Ia menyediakan bagi bangsa Israel di padang gurun. Mereka melakukan perjalanan melalui tanah tandus tanpa makanan atau air. Namun Tuhan memelihara mereka.
Ia menurunkan manna dari langit dan membuat air mengalir dari batu. Ini hanya mungkin bersama Tuhan. Ketika Anda membawa tanda Tuhan, Ia memberi Anda panen yang berlimpah, bahkan di tanah yang gersang. Ketika orang lain berjuang untuk bertahan, Anda akan memiliki lebih dari cukup. Tanda ketiga, pengakuan dan kemurahan ilahi. Pengakuan dan kemurahan ilahi seperti menerima perlakuan istimewa dari Tuhan. Ketika Anda ditandai oleh-Nya, orang-orang mulai memperhatikan Anda dan melimpahkan kemurahan tak terduga, seolah-olah Anda tiba-tiba menjadi bintang di tempat yang bukan milik Anda. Pintu-pintu terbuka di mana-mana, dan semua orang ingin menjadi bagian dari cerita Anda. Pengakuan dan kemurahan seperti ini adalah tanda jelas bahwa Anda membawa tanda Tuhan. Ulangan 32:13 berkata, Ia membuatnya berkendara di tempat-tempat tinggi di negeri itu, dan memberinya makan dengan hasil ladang. Ia memberinya makan dengan madu dari batu, dan minyak dari batu keras. Sekarang, bayangkan ayat ini untuk seseorang yang membawa tanda Tuhan. Tahukah Anda betapa sulitnya mendapatkan madu dari batu? Meski madu itu manis, Anda mungkin tidak ingin bersusah payah untuk mendapatkannya. Tetapi ketika Anda ditandai oleh Tuhan, Ia memberi Anda madu dari batu. Apa artinya ini? Anda mulai menerima hal-hal yang biasanya di luar kemampuan Anda. Anda mendapatkan akses ke apa yang orang lain perjuangkan, tetapi gagal dapatkan. Promosi yang telah dikejar orang lain selama bertahun-tahun datang kepada Anda dengan mudah. Beasiswa yang tampak mustahil kini menjadi milik Anda. Inilah cara Tuhan memberi Anda madu dari batu. Ia mengangkat Anda di atas keterbatasan dan memberikan kemurahan dalam segala hal. Ini adalah kesaksian Yusuf. Orang-orang mengakui dan mengasihinya kemanapun ia pergi. Ayahnya mencintai dan mengasihinya dalam keluarganya. Dalam perbudakan, ia menemukan kemurahan di rumah Potifar, dan Potifar menyerahkan segalanya kepadanya. Di penjara, kemampuannya menafsirkan mimpi membuatnya diakui, yang akhirnya membawanya ke posisi yang bahkan tidak ia kualifikasi. Bagaimana lagi Anda bisa menjelaskan ini selain karya tangan Tuhan? Pikirkan tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemanapun mereka pergi, kemurahan menemukan mereka. Berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham diwariskan kepada keturunannya. Akibatnya, setiap tanah yang mereka taburi menghasilkan lebih banyak dari sebelumnya. Saudara yang terkasih, jika Anda mendapati diri Anda menerima kemurahan dan pengakuan tak terduga, itu adalah bukti tanda Tuhan pada Anda. Tetapi jangan biarkan kesombongan menyusup. Ini adalah kesalahan Raja Nebukadnezar. Alih-alih memuliakan Tuhan atas pencapaiannya, ia mengambil puji syukur untuk dirinya sendiri. Untuk mengajarinya pelajaran, Tuhan merendahkannya. Jangan tempatkan diri Anda dalam situasi seperti itu. C.S. Lewis mengingatkan kita, kerendahan hati bukan berpikir rendah tentang diri sendiri, tetapi memikirkan diri sendiri lebih sedikit. Salah satu hal terbesar tentang memiliki tanda ini adalah Anda tidak perlu mencari pengakuan dari dunia itu datang secara alami. Tanda keempat, damai, sukacita, dan penghiburan yang mendalam. Ingatkah Anda betapa amannya Anda merasa saat berlari dari pengganggu ke pelukan hangat orang tua Anda? Itulah yang dirasakan oleh damai dan penghiburan Tuhan. Hanya saja jauh lebih luar biasa. Ini membawa sukacita yang sulit dijelaskan. Ini adalah tanda lain bahwa Anda ditandai oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan telah menempatkan perisai di sekitar Anda, melindungi Anda dari ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, memungkinkan Anda beristirahat dalam damai-Nya. C.S. Lewis menangkap ini dengan indah ketika ia menulis, Tuhan tidak bisa memberikan kebahagiaan dan damai sejahtera terpisah dari dirinya, karena itu tidak ada. Tidak ada hal seperti itu. Ketika tiga elemen ini damai, sukacita, dan penghiburan hadir dalam hidup Anda, tidak ada tantangan yang bisa membebani Anda. Seolah-olah dunia melambat dan bergerak sesuai irama Anda. Anda merasa aman, tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Anda yakin bahwa apapun yang terjadi, Ia tidak akan pernah meninggalkan atau meninggalkan Anda. Ini memperkuat iman Anda kepadanya. Anda mulai lebih bergantung padanya
karena Anda memahami bahwa sukacita dan damai sejati hanya datang dari atas. Damai dan sukacita ini juga berasal dari doa-doa yang dijawab, baik itu permintaan sederhana atau masalah yang berlangsung lama. Tuhan bergerak dengan cepat dan tegas, meninggalkan Anda dalam kekaguman. Saat Ia menjawab doa-doa Anda menyadari bahwa Ia bukan hanya Tuhan yang berkuasa dan perkasa, tetapi juga Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan. Ia peduli pada detail terkecil dalam hidup Anda dan mengisinya dengan penghiburan. Tanda kelima, bukti kehidupan yang penuh kemenangan. Ketika tanda ilahi Tuhan ada pada hidup Anda mengalami kemenangan demi kemenangan. Kehidupan yang penuh kemenangan adalah pernyataan kuat tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Meskipun menghadapi tantangan, Anda melihat Tuhan mengubah kekalahan Anda menjadi kemenangan. Kehidupan yang penuh kemenangan bukan hanya tentang mencapai kesuksesan, tetapi juga tentang mengatasi rintangan dan tantangan yang menghalangi jalan Anda. Ini tentang memenuhi tujuan Tuhan untuk hidup Anda. Roma 8:37 berkata, "Namun dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Ayat ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan tidak dicapai hanya melalui kekuatan, tetapi hanya mungkin melalui kuasa Yesus. Identitas Anda dalam Kristus menjamin kemenangan Anda atas setiap rintangan dan oposisi yang datang. Sepanjang Alkitab, Tuhan memberikan kemenangan kepada umat-Nya atas musuh-musuh mereka sebagai tanda-tandanya pada mereka. Ia berjuang untuk bangsa Israel dan memberikan kemenangan berulang kali. Daud mengalami kemenangan atas setiap tantangan yang mengancam takdirnya. Hal yang sama berlaku untuk Yusuf. Melalui kemenangan-kemenangan ini, mereka mampu memenuhi tujuan Tuhan untuk hidup mereka. C.S. Lewis pernah menulis, "Kesulitan seringkali mempersiapkan orang biasa untuk takdir yang luar biasa. Memenuhi takdir Anda seperti mengikuti peta harta karun yang telah digambar Tuhan untuk hidup Anda. Ketika Anda ditandai oleh Tuhan, berjalan di jalan yang telah Ia tetapkan untuk Anda menjadi lebih mudah. Itu tidak berarti semuanya akan mulus. Anda masih akan menghadapi pasang surut. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan akan berada di sisi Anda, membimbing Anda." Tanda keenam, hubungan Anda mencerminkan sifat Kristus. Tanda lain yang jelas bahwa Anda ditandai oleh Tuhan adalah kasih yang meluap dari hati Anda, mengalir kepada orang lain. Kasih Tuhan dicurahkan ke dalam hati Anda oleh Roh Kudus, memberdayakan Anda untuk mengasihi, memaafkan dengan bebas, dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Hubungan yang berpusat pada Kristus seperti bunga yang ditanam di tepi sungai, indah dan langka. Ketika Anda ditandai oleh Tuhan, kasih dan sifat ilahinya bersinar melalui cara Anda berhubungan dengan orang lain. Anda mampu mengasihi dengan bebas dan hidup damai dengan semua orang. Bayangkan jika semua orang di lingkungan Anda mengenal Anda sebagai pembuat masalah. Bisakah Anda menarik seseorang kepada Kristus dengan reputasi seperti itu? Yesus menjalani hidup yang teladan saat di bumi. Alkitab tidak pernah mencatat Dia bertengkar dengan siapapun. Sebaliknya, Ia membawa rekonsiliasi ke setiap situasi tanpa harapan yang Ia temui. Dalam hubungan yang berpusat pada Kristus, Anda tidak mengasihi seseorang karena mereka cantik, baik, atau mudah untuk bersama. Kasih Anda kepada mereka bukan karena mereka mengasihi Anda kembali. Anda mengasihi mereka karena Anda mengenali bahwa mereka diciptakan menurut gambar Tuhan. Jika Yesus menunggu untuk dikasihi terlebih dahulu, Ia tidak akan pernah mati untuk dosa-dosa dunia. Ingat, Alkitab berkata, untuk hidup damai dengan semua orang, itu adalah perintah, dan Anda harus mematuhinya, apapun keadaannya. Tanda ketujuh, keberanian dan keyakinan. Keberanian dan keyakinan adalah bukti kehadiran Roh Kudus dalam hidup Anda. Roh Kudus hanya dapat tinggal dalam hidup Anda jika Anda ditandai oleh Tuhan. Manifestasi pertama Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta ketika Ia turun atas para murid, memberikan mereka keberanian untuk memulai pelayanan mereka. Ketika Roh Kudus berdiam dalam Anda, keberanian,
secara alami mengikuti. C.S. Lewis mendorong orang percaya, berkata, keberanian, hati yang tersayang. Ketika Anda ditandai oleh Tuhan, Anda yakin bahwa Ia ada bersama Anda. Keyakinan ini bukan kesombongan, melainkan kekuatan yang rendah hati dan tenang yang berasal dari mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber dan perisai Anda. Anda tidak takut mengambil risiko atau melangkah dalam iman, karena Anda tahu Tuhan bekerja melalui Anda untuk memuliakan nama-Nya. Ketika Anda ditandai oleh Tuhan, keberanian dan keyakinan bukan sekadar perasaan sementara. Mereka menjadi gaya hidup Anda, membuktikan bahwa Anda adalah anak-Nya, dipilih dan ditakdirkan untuk kebesaran. Dengan keyakinan ini, Anda bisa melangkah dalam iman, tahu bahwa Tuhan ada bersama dan untuk Anda. Saudara yang terkasih, anak Tuhan merangkul kenyataan bahwa Anda membawa tanda ilahi adalah hal yang sangat penting. Ini adalah pengingat akan identitas unik Anda sebagai anak Tuhan, dipilih dan disisihkan untuk tujuan khusus. Tanda ilahi ini membedakan Anda dari dunia dan memberdayakan Anda untuk menjalani hidup yang mencerminkan kasih, anugerah, dan kebenaran Tuhan. Saat Anda menikmati berkat dari membawa tanda ilahi ini, selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. C.S. Lewis menunjukkan, tugas pendidik modern bukan memotong hutan, tetapi mengairi padang pasir. Terapkan ini pada kehidupan rohani Anda. Pelihara tanda ilahi dengan iman dan tindakan. 1 Petrus 2:9 berkata, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Apakah Anda menyesal meninggalkan kegelapan? Selalu bersyukur kepada Tuhan, karena telah menempatkan tandanya pada Anda untuk kebaikan. Ingat, Tuhan juga menandai Kain setelah ia membunuh saudaranya. Tetapi itu bukan untuk alasan yang baik. Tuhan menandai Kain agar ia mengembara di bumi tanpa dibunuh. Ini adalah hukumannya. Bayangkan jika Tuhan menandai Anda sebagai hukuman. Betapa mengerikannya itu. Selalu ingat bahwa tanda ilahi Tuhan pada Anda melayani tujuan yang baik. Itu untuk kebaikan Anda dan kemuliaan-Nya. Tanda ini tidak permanen. Durasinya tergantung pada Anda. Ini seperti kontrak. Jika Anda melanggar syaratnya, Anda kehilangan manfaatnya. Tuhan tidak pernah bermaksud kita menderita, tetapi ketidaktaatan manusia menghilangkan perisainya dari umat manusia. Tujuan akhir Anda harus tetap ditandai oleh Tuhan dalam segala yang Anda lakukan, menjalani hidup yang mencerminkan karakternya dan memuliakan nama-Nya. Untuk mencapai ini, Anda harus memprioritaskan 3 aspek kunci dalam hidup Anda. Pertama, jadikan kekudusan gaya hidup Anda. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kebenaran meninggikan sebuah bangsa, tetapi dosa adalah cela. Untuk mempertahankan tanda Tuhan pada hidup Anda harus menjalani hidup yang kudus. Sebagai orang percaya, Anda tahu bahwa Tuhan membenci dosa. Ia memanggil kita untuk keluar dari antara mereka dan tidak menyentuh apapun yang najis. Ini berarti Anda harus menghindari segala sesuatu yang berdosa. Saat Anda mulai merangkul dosa, Anda menjauhkan diri dari Tuhan. Menjadikan kekudusan sebagai gaya hidup seperti memilih untuk hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan, meskipun ada godaan untuk berdosa. Ketika Anda secara sadar memilih kekudusan, Anda mendekat kepada Tuhan. Ini berarti menyelaraskan pikiran, kata-kata, dan tindakan Anda dengan firman-Nya. Ini tentang mencari Dia dalam segala hal dan menolak apapun yang akan memisahkan Anda dari kehadiran-Nya. Pada akhirnya, Anda mencerminkan karakter Kristus dalam segala yang Anda lakukan. Tetap fokus pada Tuhan tidak mudah dengan segala gangguan di dunia. Tetapi jika Anda bertekad untuk hidup baginya, Anda akan bangkit bahkan ketika Anda jatuh. Bagaimana caranya? Berdoalah secara teratur. Rasul Paulus tidak salah ketika ia mendesak kita untuk berdoa tanpa henti. Dan Yesus tidak salah ketika meminta murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Ia berkata, "Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan."
Apakah mereka mendengarkan? Tidak. Mereka tidur. Dan ketika tiba waktunya untuk membela iman mereka, mereka gagal. Ini menyoroti betapa pentingnya doa dalam perjalanan Anda menuju kekudusan. Anda juga harus mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Biarkan itu mengubah pikiran, hati, dan seluruh hidup Anda. Saat Anda melakukan ini, Anda akan lebih siap untuk mempraktikkan ketaatan dan disiplin diri. Anda akan mampu mengatakan tidak pada dosa dengan keyakinan yang membuat Anda memenuhi syarat untuk tetap ditandai oleh Tuhan. Berjuanglah untuk kemurnian di semua area hidup Anda. Biarkan dunia melihat kuasa transformasi Tuhan melalui Anda. Kedua, jadikan kerendahan hati sebagai pedoman Anda. Kerendahan hati adalah ciri khas kekristenan. Namun hanya sedikit orang Kristen yang benar-benar mempraktikkannya. Kerendahan hati bukan berarti ketakutan. Keduanya sangat berbeda. Kerendahan hati adalah tentang mengesampingkan kesombongan, arogansi, dan kebutuhan untuk selalu mengendalikan. Alkitab berkata, Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati, tetapi menolak orang yang sombong. Jika Anda penuh dengan kesombongan, Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup Anda, apalagi menempatkan tandanya pada Anda. Ingat, kesombongan membuat Raja Nebukadnezar menganggap keberhasilannya sebagai hasil usahanya sendiri. Saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah perwujudan kerendahan hati. Ia tidak arogan. Ia menanggung segala yang dunia lemparkan kepadanya dan mengoreksi orang lain dengan kasih. Jika Yesus, Putra Tuhan, bisa begitu rendah hati, mengapa Anda tidak bisa? Menjadikan kerendahan hati sebagai pedoman berarti menjadikannya misi Anda untuk mendahulukan orang lain, seperti yang Yesus lakukan. Kerendahan hati adalah senjata kuat melawan serangan musuh. Ketika Anda tetap rendah hati, Anda menolak godaan untuk berpikir terlalu tinggi tentang diri sendiri, mencegah iblis menabur kesombongan di hati Anda. Kerendahan hati memungkinkan Anda melihat diri Anda seperti Tuhan melihat Anda. Anda harus berbicara dengan hati-hati dan menjaga hati Anda dari kemarahan jika Anda ingin tetap ditandai oleh Tuhan. Ketiga, terus bergantung pada Tuhan. Alkitab memerintahkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Bergantung pada Tuhan adalah fondasi dari kehidupan yang benar-benar ditandai oleh-Nya. Ini berarti menyerah sepenuhnya pada kehendak dan bimbingan Tuhan. Ini seperti berkata, Tuhan, saya tidak bisa melakukan ini tanpamu. Ini menunjukkan bahwa Anda mengenali Dia sebagai sumber segala sesuatu yang baik dan bersedia menyerahkan segalanya kepadanya. Saat Anda bergantung pada Tuhan, serahkan semua ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan Anda kepadanya. Percayalah bahwa Ia memegang kendali. Bayangkan memberikan uang kepada seseorang untuk disimpan. Lalu ketika Anda membutuhkannya, mereka menolak mengembalikannya. Bagaimana perasaan Anda? Ketergantungan Anda pada Tuhan, seperti mematuhi panggilannya untuk menyerahkan beban Anda kepadanya. Hidup Anda bukan milik Anda. Jadi mengapa tidak menyerahkannya kepada Dia yang tahu apa yang terbaik untuk Anda? Saat Anda terus bergantung pada Tuhan, Anda akan melihat Dia bergerak secara ajaib dalam hidup Anda. Saudara yang terkasih, dalam segala yang Anda lakukan, pastikan antena rohani Anda disetel dengan baik. Jika tidak, Anda akan melewatkan tanda-tanda yang Tuhan kirimkan kepada Anda. Ketika Anda akhirnya mengenali tanda-tanda ini dalam hidup Anda, bertindaklah dengan tepat. Jika Anda ditandai oleh Tuhan, itu untuk kebaikan Anda. Tetapi jika Anda memilih untuk menjauh dari perisai perlindungan itu, Anda akan menghadapi konsekuensinya. Tindakan Anda menentukan di mana Anda berdiri. Jadi jalan mana yang akan Anda pilih? Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, bintang fajar yang cemerlang, saya menghormati nama-Mu karena Engkau adalah Tuhan. Terima kasih atas kuasa-Mu atas hidup saya. Saya bersyukur atas anugerah hari ini. Terima kasih karena telah melindungi dan menjaga saya dari rencana musuh. Saya mengakui bahwa saya masih hidup karena belas kasihan-Mu. Terima kasih atas tanda khusus yang Engkau tempatkan pada hidup saya. Saya memuji nama-Mu selamanya.
Tuhan yang penuh belas kasihan, ampunilah setiap dosa yang telah saya lakukan. Biarkan belas kasihan-Mu mengatasi penghakiman dalam hidup saya. Sucikan saya dan kualifikasikan saya untuk menjadi milik-Mu sekali lagi. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Saya datang di hadapan-Mu dengan rasa syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih, Tuhan, karena telah menandai saya sebagai milik-Mu. Terima kasih, karena telah memilih saya sebagai bejana kasih dan anugerah-Mu. Bantu saya menjalani hidup yang memuliakan Engkau. Biarkan setiap kata yang saya ucapkan dan setiap tindakan yang saya lakukan mencerminkan kebaikan dan belas kasihan-Mu. Terima kasih atas kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya. Saya bersyukur atas segala berkat yang Ia bawa setiap hari. Tuhan, saya berdoa agar Engkau terus membimbing dan memberdayakan saya untuk berjalan dalam kepenuhan identitas saya sebagai anak-Mu. Semoga kehadiran-Mu nyata di setiap area hidup saya. Terima kasih telah mengungkapkan tanda-tanda bahwa Engkau telah menandai saya. Saya tahu tanda-tanda ini bukan hanya untuk kebaikan saya, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Bantu saya mengenali dan merangkul mereka, baik itu datang sebagai berkat maupun tantangan. Tuhan, biarkan tindakan dan kata-kata saya mencerminkan kasih dan anugerah-Mu. Biarkan setiap orang yang saya temui tahu bahwa saya dipilih oleh-Mu. Bantu saya menjalani hidup yang terpisah dari dunia, semakin dekat kepada-Mu. Saya berdoa untuk kekuatan dan keberanian, untuk memberitakan Injil-Mu dan membagikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar saya. Semoga hidup saya menjadi kesaksian hidup akan kesetiaan-Mu. Bantu saya menjalani hidup dalam kekudusan dan ketaatan penuh pada perintah-Mu. Semoga saya tidak goyah dalam perjalanan saya menuju kekekalan. Pertahankan fokus saya padamu, dan bantu saya tetap teguh. Kemanapun Engkau memimpin saya, biarkan saya mengikuti tanpa ragu. Saya menyerahkan kehendak dan keinginan saya kepadamu. Tuhan, rencana-Mu untuk saya jauh lebih besar daripada yang bisa saya bayangkan. Biarkan kehendak-Mu digenapi dalam hidup saya, di atas segalanya. Terima kasih, Tuhan, karena telah menandai saya sebagai anak-Mu yang terkasih. Semoga saya selalu berjalan dalam keyakinan dan jaminan kasih-Mu. Tahu bahwa saya disisihkan dan dipilih oleh-Mu. Terima kasih, Bapa, karena telah mendengar dan menjawab doa-doa saya. Dalam nama Yesus. Amin. Jika pesan ini memberkati Anda, silakan sukai, komentari, dan berlangganan. Sampai jumpa di pesan berikutnya.